Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana pemanfaatan fitur aktivitas assignment atau tugas pada website LMS berbasis Moodle. Langkah pertama yang kita lakukan ialah pilih mata kuliah yang mau disetting. Setelah kita pilih mata kuliah, kita akan dimasukkan ke dalam halaman mata kuliah. Selanjutnya kita aktifkan dulu fitur untuk editing, diklik. Untuk aktivitas assignment atau tugas, biasanya sifatnya itu tergantung momen dari dosen ingin memberikan tugasnya di pertemuan keberapa. Oleh karena itu, untuk aktivitas tugas otomatis akan kita masukkan ke bagian rincian pertemuan. Bagian rincian pertemuan ada topik 1 sampai ke topik 14. Untuk assignment sendiri, aktivitas tersebut bisa di input atau ditambahkan sebanyak mungkin sesuai kebutuhan dosen. Misalnya pada kasus ini saya akan coba memasukkan tugas 1 tapi di pertemuan kedua atau mungkin topik kedua di sini. Saya akan add activity, pastikan sesuai topik 2, add activity-nya di sini, kita klik. Kita pilih activity assignment. Setelah muncul seperti ini, kita beri nama. Ini tugas 1 misalnya. Disesuaikan saja dengan kondisi untuk penamaan. Kemudian di deskripsinya bisa kita tulis tugasnya apa, misalnya buat makalah terkait pasar modal Indonesia, misal seperti itu. Jangan lupa di checklist agar ini tampil di halaman mata kuliah. Additional files, bila memang dosen ada referensi, itu boleh ditaruh di sini biar mahasiswa bisa lihat mungkin contohnya atau apa. Nah, itu bisa ditaruh di sini. Untuk ini saya kosongkan. Kemudian yang diperhatikan settingan lainnya ialah availability. Ini harus sangat diperhatikan ya oleh dosen, karena ini untuk mengatur batas waktu pengumpulan tugasnya. Yang pertama, allow submission from, ini disetting kapan sih tugas ini mulai aktif. Hari ini kebetulan tanggal 5 Maret. Nah, kita setting misalnya jam berapa? Taruhlah kita setting jam 1.00. Posisinya udah enable. Kemudian di sini ada due date. Due date ini artinya ialah batasan kapan terakhir tugas itu boleh dikumpulkan. Tapi dengan catatan, boleh dikumpulkan ini bukan berarti ketika memang due date sudah tercapai, bukan berarti mahasiswa itu tidak boleh mengumpulkan lagi. Mahasiswa masih boleh mengumpulkan, namun nanti akan ada note catatan bahwa mahasiswa tersebut telat mengumpulkannya. Jadi due date ini adalah batas waktu pengumpulan untuk tugasnya. Namun bila tanggal ini sudah terlewati, tanggal dan jamnya ya, itu mahasiswa masih boleh mengumpulkan. Cuma nanti yang telat itu dikasih note, ada tandanya kalau mereka itu memang mengumpulkannya telat. Ini dikasih waktu, misalnya kita tanggal 6, jamnya jam 8 pagi misalnya, enable. Jadi kita kasih waktu ini pengumpulannya, pengerjaannya sebenarnya 1 hari nih. Kemudian ada selanjutnya cut off date. Nah, di sini secara default ini tidak aktif ya. Jadi kalau tidak aktif seperti ini,
kondisinya tugas ini hanya akan berakhir pada tanggal 6 Maret, tapi tugas ini sebenarnya masih bisa dikumpulkan oleh mahasiswa kalau cut off date-nya tidak di setting, tidak di enable. Misal kita coba ini enable. Nah, yang perlu dosen perhatikan, cut off ini apa sih? Cut off ini ketika emang di enable, misalnya kita enable ini harus di atas tanggal due date-nya ya. Jadi maaf, tidak mesti di atasnya. Jadi boleh sama tanggalnya, yang penting jamnya itu harus di atas jam dari due date. At least seperti itu. Jadi taruhlah ini saya set tanggal 6, tapi jamnya di atas jam due date, minimal seperti itu. Nah, ketika memang ini aktif, maka mahasiswa itu tidak mungkin bisa mengumpulkan soal lagi atau mengumpulkan jawaban di atas waktu di cut off ini. Itu udah tidak bisa. Jadi memang ini udah benar-benar batas akhir mahasiswa boleh mengumpulkan. Tapi memang tetap statusnya akan telat untuk mahasiswa yang mengumpulkan di antara due date dan cut off date-nya. Itu akan dianggap bahwa itu mahasiswa yang telat. Sedangkan yang remind me to grade ini adalah fitur di mana ketika dosen meminta untuk diingatkan kapan waktu melakukan penilaian atas tugas ini. Jadi di sini bisa di-set juga nih oleh dosen apakah mau di remindernya kapan. Jadi ini sangat penting buat dosen untuk disetting biar tugas ini ya benar-benar terstruktur dan terarah ya, kapan harus dikumpulkan dan lain-lainnya. Selanjutnya tinggal save and return to course. Kita klik saja. Di sini sekarang di topik 2 sudah muncul yang tadi kita buat tugas 1. Di sini diinfo bahwa ini aktif mulai dari 5 Maret jam 1 dan due-nya batasnya pengumpulan itu 6 Maret jam 8 pagi. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, dari sisi dosen sebenarnya hanya tinggal menunggu mahasiswa melakukan pengumpulan tugasnya sampai waktu due date-nya selesai. Untuk demo kali ini saya akan coba menggunakan akun mahasiswa terlebih dahulu. Video akan saya pause sebentar. Jadi saya akan coba seolah-olah mahasiswa telah menginput tugas agar nanti kita bisa mencontohkan bagaimana cara dosen untuk menilai tugas mahasiswa. Untuk video saya pause sebentar. Saat ini saya sudah melakukan penguploadan tugas dari sisi mahasiswa tadi. Sekarang kita lanjutkan dari sisi dosen. Dari sisi dosen, untuk melihat tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa, kita klik teks yang ada di sini. Kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melihat statistik pengumpulannya bisa dilihat nih di sini ada summary-nya bahwa ada partisipannya 1 dan sudah ada yang menginput sebanyak 1, yang butuh dinilai ada 1. Nah, sekarang kita mau lihat tugas mahasiswa tersebut. Kita klik di View All Submission. Nah, di sini kasih rinciannya lagi nih kita. Jadi dikasih tahu nih nanti di sini halaman ini akan memunculkan semua mahasiswa yang telah mengumpulkan. Ini ada namanya, ada email, ada statusnya, submitted for grading, ada grade. Terus ini kalau mau edit, ini ada filenya ditunjukin, ini kalau ada komen dan lain-lain.
Untuk melakukan penilaian, dosen itu biasanya kalau untuk assignment itu akan melakukan penilaian setelah masa jatuh tempo dari tugas itu sudah berakhir. Jadi kalau tugas itu dosen akan melakukan setiap tugas sudah memasuki waktu jatuh tempo, bukan ketika akhir dari semester. Nah, untuk melakukan penilaian, dosen bisa klik menu grade yang ada di sini. Jadi ketika memang mau melakukan penilaian mahasiswa ini, bisa klik di sini grade. Karena ini statusnya masih sampai fit for grading ini, istilahnya mahasiswa ini tugasnya masih perlu untuk dinilai. Nanti akan berubah kalau kita sudah menilai. Nah, kita sekarang klik yang grade, kita klik. Akan dimunculkan halaman seperti ini. Bila muncul alert seperti ini dikarenakan tugas yang diupload oleh mahasiswa itu formatnya bukan PDF. Jadi dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau memang formatnya PDF, biasanya langsung akan tampil di sini. Tapi karena emang ini yang dikumpulkan tadi bentuknya dokumen, makanya dia ada alert error seperti ini. Ini tidak apa-apa, diklik saja OK. Yang perlu diperhatikan dari halaman ini sebenarnya harusnya di sini keluar tugasnya kalau PDF formatnya, kemudian di atasnya ada nama mahasiswa, kemudian di sini ada kolom untuk dosen melakukan penilaian atau memberikan komen. Di sini kita bisa lihat di sisi yang kanan, ini tugas ini belum diberikan nilai. Kemudian kalau kita mau lihat file dari tugasnya, kita bisa klik yang ada di sini. Karena ini tugas yang dikumpulkan dokumen, kita klik di sini untuk kita baca. Kalau muncul seperti ini, boleh di save atau di open with juga boleh, biar langsung kebuka tanpa file harus di save di komputer. Tapi kalau memang file akan di save di komputer, pilih yang ini. Tapi kali ini saya coba yang ini aja, biar langsung terbuka. Nanti akan muncul dokumennya si mahasiswa. Nah, ini tinggal kita baca nih sebagai dosen. Oh, tugas dia pengumpulannya seperti ini, isinya. Oke, misalnya ternyata apa yang kita tugaskan dia mengerjakan dengan baik, misalnya seperti itu. Kalau begitu, nextnya kita akan memberikan penilaian. Nah, penilaian itu kita masukkan di sini. Ini untuk poinnya dari 0 sampai 100 ya. Jadi maksimal 100. Silahkan misalkan masukkan nilai dia 100 misalnya. Karena sempurna. Kalau mau ada feedback bisa dituliskan di sini. Makalah kamu sangat bagus misalnya. Kalau sudah, kita save. Kita save. The change grade and feedback were saved. Berarti tandanya udah ke save. Kalau di sini tadi udah keluar notif seperti itu, ini kita okekan lagi aja karena dia reload halaman yang sama. Nah, sekarang ini udah berubah jadi graded. Itu berarti udah dinilai. Untuk mengganti siswa nanti kalau memang banyak itu bisa dari sini. Ini ada tombol di atas kanan. Ini kalau diklik yang panah kanan ini tinggal untuk koreksi next user ataupun ini kebalikannya. Namun karena emang kita cuma punya satu demo mahasiswa jadi tidak usah saya contohkan. Dan kalau mau kembali ke mata kuliah lagi, dosen bisa melihat nih kiri atas ini, kita klik yang misalnya mau balik ke assignment ke sini, tapi kalau mau kembali ke halaman mata kuliah bisa klik yang atasnya, yang course. Kita coba kembali ke assignment dulu ya. Kita klik. Kita aktif. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ini statusnya udah berubah nih, udah nggak ada yang perlu lagi dinilai. Untuk fitur dari aktivitas tugas sebenarnya kurang lebih seperti itu.
nanti kalau memang dosen ingin mendownload, misalnya ini udah banyak oleh mahasiswa diupload, mau download semua tugasnya itu juga bisa di sini. Ini ada grading actionnya, ini bisa choose download all submission. Nah, nanti kita dikasih pilihan untuk mendownload semua materinya. Nanti kita tinggal download aja, itu bisa juga. Di sini ada fitur itu. Kemudian ada juga di sini, ini ada with selected. Jadi di sini nih ada beberapa opsi ya. Jadi gini, kadang mungkin ada kasus ketika mahasiswa itu telat mengumpulkan tugas misalnya. Nah, telat mengumpulkan tugas, dosen itu bisa memperpanjang waktu dia, satu individu ya, atau satu mahasiswa itu untuk tetap bisa mengumpulkan. Misalnya jadi udah deadline, mungkin udah cut off juga udah terlewat. Nah, dosen mau memberikan kelonggaran bagi dia untuk bisa tetap mengumpulkan. Yang dosen harus lakukan ketika ada kasus seperti itu, tinggal checklist nih mahasiswa tersebut yang memang mau diberi kelonggaran, misalnya di sini di checklist. Kemudian with selected ini dipilih di bagian yang ini. Ini dipilih grant extension. Nah, dengan dipilihnya ini nanti mahasiswa tersebut diberikan kelonggaran untuk dapat mengumpulkan. Ini salah satu optionnya. Jadi itu kalau mau memberikan waktu tambahan. Kalau misalnya lock dan unlock, ini biasanya kasusnya ketika memang misalnya untuk yang lock ya. Untuk yang lock, ketika mahasiswa itu mengumpulkan tugas, mohon maaf saya ulang. Jadi ketika mahasiswa itu mengumpulkan tugas dan memang belum dinilai oleh dosen, sebenarnya mahasiswa itu masih ada kemungkinan merubah tugasnya. Tapi memang ini tergantung penyetingan awalnya dari fitur aktivitas tugas ini ya. Karena di penyetingan awal itu sebenarnya bisa saja disetting mahasiswa itu bisa melakukan pengulangan pengumpulan, itu bisa, asal belum dinilai. Itu mungkin. Jadi ketika memang fitur itu di settingnya, assignmentnya itu diaktifkan, nah ketika mahasiswa itu sudah mengupload tapi memang belum jatuh tempo waktunya dan belum dinilai dosen, kita sebagai dosen mungkin udah buka nih aplikasi LMS-nya, kita udah cek di assignment, oh ternyata dia udah submit, kita disuruh nilai, tapi kita nggak mau si mahasiswa ini dikasih kesempatan lagi untuk merubah tugasnya. Nah, itu dosen bisa tuh ngelock. Caranya dengan checklist nama mahasiswanya, kemudian pilih lock submission, diklik go. Nah, ketika seperti itu nanti mahasiswa yang seharusnya memang memiliki peluang untuk mengganti jawaban, kalau udah di lock, akhirnya mahasiswa ini udah nggak bakal bisa merubah lagi. Begitu pula sebaliknya dengan unlock. Ketika kita udah lock, ternyata memang kita mau ngasih kesempatan dia untuk merubah lagi sebelum dinilai, ya bisa kita unlock lagi. Jadi itu. Kalau untuk download, kita bisa download materinya. Kurang lebih untuk aktivitas tugas seperti ini ya. Jadi yang perlu diingatkan kembali bahwa penilaian terhadap tugas itu sebaiknya dosen lakukan setelah waktu jatuh tempo tugas berakhir atau cut off date-nya sudah berakhir. Demikian untuk penjelasan aktivitas tugas yang dapat dimanfaatkan oleh dosen. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya kepada kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.